Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak yang saya muliakan, alhamdulillah sampai pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan sudah berapa hari kita sudah lebaran haji lebaran Idul Fitri tanggal 22 berarti ya. Jadi sekarang sudah tanggal 20. Jadi sudah hampir satu bulan. Kenapa kita laksanakan lagi taklim subuh kita ini? Untuk membuat diri kita tidak berhenti melakukan amal-amal yang sudah kita biasakan dalam hidup kita. Selama Ramadan hampir tiap hari tiap subuh kita adakan taklim seperti ini. Itu berarti kita sudah mulai membiasakan, mentradisikan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ini. Duduk sesudah salat subuh, kemudian berzikir mengingat Allah sampai waktu isyraq, ya, bagi yang punya waktu, ya, karena pekerjaan kita macam-macam. Nah, berarti kita sebut semula bahwa taklim ini adalah bagian daripada majelis zikir, salah satu bentuk dari majelis zikir, dan pahalanya besar, keutamaannya besar sekali, dan orang-orang yang membiasakan amalan seperti ini termasuk orang yang diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengajak kepada majelis zikir ini, apalagi termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, termasuk orang yang yad'una ilal khair, mengajak orang kepada perbuatan baik. Dan makanya saya mengajak kita semua, bagi yang sempat, untuk sama-sama kita mengulang-ulang, melanjutkan apa yang sudah kita lanjutkan. Sekarang untuk menambah lagi semangat kita untuk melaksanakan amal ini, kita baca hadis. Ada hadis yang panjang, ya, panjang sekali hadis itu tentang keutamaan majelis zikir. Apa utama majelis zikir itu, supaya kita bersemangat terus, ya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Ini adalah kitab yang disebut dengan Riyadhus Shalihin. Ini kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis-hadis pilihan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ibu bapak sekalian, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan dalam hadis panjang ini begini: Inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fi turuq yaltamisu ahlal dzikr fa idza wajadu qauman yadhkurullah azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum. Itu awalnya, ya. Allah itu punya malaikat
ya, atau menugaskan malaikat yang tugasnya waktu berkeliling ya, ke mencari tempat-tempat di mana ada majelis zikir ya. Jadi kalau di antara mereka itu bertemu menjumpai satu majelis zikir, nah misalnya begini, malaikat tuh waktu dalam pencariannya, oh dilihatnya di Masjid Al-Hidayah sedang ada taklim zikir. Zikir itu kan satu majelis yang di sana orang yang di situ kerjanya tidak ada lain kecuali mengingat Allah, menyebut Allah. Ya. Nah, malaikat yang menemukan, misalnya menemukan tempat masjid kita ini sedang taklim sekarang, mereka mengatakan halummu ila hajati. Dikumpulnya, dipanggilnya sahabat-sahabatnya, ayo ke sini. Dikumpulnya sahabat. Malaikat itu kan banyak sekali. Jadi kalau menurut hadis ini bersama kita sekarang itu ada malaikat yang berkumpul di sekitar kita, ya, yang menjadi saksi bahwa kita sedang menghadiri majelis zikir ini. Kita lanjutkan. Ini kitab ini ada apa namanya, ada terjemahannya langsung saja. Kita baca aja ini. Saya tengok di situ juga ada kemarin tuh kitab majelis Riyadhus Shalihin, tapi tidak jumpa lagi. Nah, jadi jika mereka menempatkan satu kaum yang mengingat Allah di majelis zikir, mereka pun memanggil malaikat-malaikat yang lain. Berkata mereka, marilah ke sini dan saksikanlah apa yang kalian cari. Jadi dipanggilnya kawan-kawannya, kemudian para malaikat itu membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Malaikat itu dalam riwayat katakan dia punya sayapnya sampai ke langit besarnya itu. Lantas Allah bertanya kepada malaikat yang memanggil kawannya itu, ya, kemudian Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya itu sebenarnya kan Allah kan sudah tahu semua, tapi itu sebenarnya pelajaran juga bagi kita bahwa Allah membagi-bagi pekerjaan kepada hambanya. Padahal Allah sudah tahu, tapi itulah sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh manusia, orang-orang yang ada di majelis itu? Ya. Kemudian mereka menjawab, orang-orang yang ada di majelis itu mereka menyebut namamu, mensucikanmu, membesarkanmu, ya. Jadi tahmid, takbir, ya, tahlil, memujimu dan mengagungkanmu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada orang yang malaikat itu, apakah mereka pernah melihatku? Ini keutamaannya. Jadi orang yang selalu menyebut nama Allah, mengingat Allah, membesarkan Allah, lalu Allah bertanya kepada malaikat, apa mereka pernah melihat aku? Jawab malaikat, demi Allah mereka belum pernah melihatmu. Ya, supaya kita sekarang lah, kita kan belum pernah melihat Allah. Jadi lalu Allah bertanya lagi, bagaimana andai mereka pernah melihat aku? Mereka tidak melihat saja, selalu menyebut nama Allah, membesarkan Allah. Sekiranya mereka melihat aku, bagaimana? Malaikat menjawab, andaikan mereka pernah melihatmu, niscaya mereka lebih tekun beribadah kepadamu. Padahal tidak melihat saja, sudah tekun. Nah, mereka lebih giat lagi
mengagungkanmu dan lebih giat lagi mensucikanmu. Lalu selanjutnya Allah bertanya juga kepada malaikat itu. Apa tanyanya? Apakah mereka pernah apa lagi yang mereka atau apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka minta? Nah, malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Jadi dalam doa Allahumma Allahumma ajirna minan nar. Berdoa supaya dijauhkan dari neraka wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Jadi apa tanya Allah kepada malaikat, apalagi yang mereka lakukan? Mereka minta surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Tanya Allah kepada malaikat lagi. Kemudian, demi Allah, wahai Tuhanku, kata malaikat, mereka belum pernah melihatnya. Kemudian Tuhan tanya lagi, bagaimana andaikan mereka pernah melihat surga? Mereka menjawab, kalau mereka pernah melihat surga, tentu mereka akan lebih bertambah lagi, ya, bertambah rajin berzikir kepada Engkau. Mereka lebih bersemangat untuk berzikir. Mereka lebih tekun untuk memohon surga kepada Engkau. Allah melanjutkan, dari apakah mereka berlindung? Nah, sebelum itu, apakah lagi mereka minta kepada Engkau supaya dijauhkan dari neraka? Lalu kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Jawab malaikat, belum ya Allah. Mereka belum pernah melihat neraka. Maka Allah menjawab, bayangkan seandainya mereka pernah melihat neraka, bagaimana? Maka jawab malaikat, kalau mereka pernah melihat neraka, pasti mereka akan meminta kepada Engkau dijauhkan dari neraka itu. Kemudian makanya mereka berlindung dengan Engkau dari neraka. Lalu mereka menjawab, Allah bertanya lagi, dengan apa mereka berlindung dari neraka? Mereka berlindung dari api neraka. Kemudian apakah mereka pernah melihat neraka? Tadi sudah kita katakan, mereka tidak pernah melihat neraka. Mereka meminta perlindungan kepada Engkau dari neraka. Kemudian bagaimana andaikan mereka pernah melihat neraka? Mereka mengatakan bahwa niscaya lebih menjauh lagi dari neraka. Kalau mereka pernah melihat surga, mereka pasti meminta kepada Engkau dan rajin beribadah, melakukan amal baik supaya Engkau masukkan mereka ke surga. Tapi kalau mereka pernah melihat neraka, pasti mereka memohon dan berusaha menjauhkannya dari neraka dari sejauh-jauhnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian maka saksikanlah oleh engkau sekarang, kata Allah kepada malaikat, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dengan duduk di majelis taklim saja, dengan zikir saja, itu berguguranlah dosa-dosa yang ada di diri kita. Jadi kalau sekian lama umur kita dan sekian panjang umur kita tidak pernah atau mungkin sudah banyak dosa, lalu duduk kita secara rutin di majelis taklim. Nah, kata dari pemahaman hadis ini, ulama mengatakan selama kita duduk dan mengingat Allah, selama itu dosa kita itu berguguran. Nah, kemudian salah satu malaikat dalam majelis itu ada si Anu, ada si Fulan, seorang yang bukan termasuk orang yang senantiasa berupaya mengingatmu. Artinya ada orang yang dia tidak rajin ke majelis taklim. Dia sekarang ada di situ kata malaikat. Tapi karena ada satu urusan, mungkin dia mau jumpa dengan ketua masjid, ya, atau berjumpa dengan, pokoknya ada sesuatu lah. Bukan karena duduk dia di majelis taklim itu karena untuk mengingat Allah,
Tapi dia datang ke majelis itu karena ada satu urusan. Tapi kemudian duduk dari situ di majelis taklim itu. Kata mereka, bagaimana itu ya Allah? Ya, maka Allah mengatakan semua mereka yang ada di majelis taklim itu, walaupun dia datang ke sana semula bukan untuk mengingat Allah, tetapi dia ada keperluan lalu dia duduk, semuanya termasuk ya kepada orang-orang yang telah aku ampuni dan aku selamatkan dari kecelakaan dan dosa. Jadi begitu rahmat Allah itu begitu tercurah kepada orang-orang yang duduk di majelis taklim, walaupun hanya untuk satu keperluan saja. Hadis ini panjang sekali. Nah kemudian apalagi keutamaan orang yang duduk di majelis taklim. Dalam hadis Bukhari Muslim juga dikatakan, tiadalah satu kaum yang duduk dalam satu majelis untuk mengingat Allah, melainkan mereka tadi sudah dikatakan dikelilingi oleh malaikat, kemudian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu-ibu, ada satu pertanyaan. Apa tandanya kita dapat rahmat dari Allah? Apa tandanya dapat rahmat dari Allah? Nah, ulama mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang dapat rahmat dari Allah itu, orang itu hatinya mudah diajak kepada kebaikan. Itu tanda orang dapat rahmat dari Allah. Dan kemudian dia senang mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu tanda, mudah aja tandanya. Nah, kalau hatinya berat untuk melakukan kebaikan, ya, jadi ya kita nggak tahu lah orang. Saya pernah pengalaman misalnya begini, kita dalam perjalanan, terus kita mau salat, ya, kita sudah singgah ke satu masjid, salat jemaah sudah selesai. Kita cari-cari orang yang akan jemaah, kita nampak satu orang, lalu kita ajak. Lalu tidak mau dianggap sendiri aja. Nah, kita khawatir seperti itu. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mau diajak kepada kebaikan. Walaupun dia sudah salat, tapi yang sekedar salat biasa-biasa, rutinitas saja. Nah, tetapi kata Nabi, kan dulu sudah kita baca sebuah hadis. Tidak perlu kalian buru-buru berlari-lari mengajar jemaah, karena kata Nabi, begitu kalian terniat saja untuk laksanakan salat jemaah, walaupun kalian akhirnya terlambat tidak jadi salat jemaah, itu sudah dicatat kamu sudah berada di jemaah itu. Nah, ketika kita berniat mengajak orang melakukan, lalu orang tidak mau, mudah-mudahan mungkin ada alasan lain kita nggak tahu, tapi nampak di wajahnya bahwa dia tidak mau diajak. Nah, itu berarti janganlah kita sampai orang yang seperti itu. Ada orang yang dalam masjid, misalnya sekarang kan kita tidak perlu renggang-renggang lagi saf, kayak dulu dikhawatirkan itu. Ada orang kita ajak, kan dia tegang aja tidak mau, dia nampak di sikapnya itu mendongkol gitu. Dia takut seperti itu. Tapi kita tidak, kita ajak terus. Makanya ulama mengatakan apa ciri orang yang dirahmati oleh Allah, hatinya mudah diajak kepada kebaikan. Dan dia senang mengajak kepada kebaikan. Ini. Nah, itu. Kemudian dalam hadis ini sambungannya artinya banyak, panjang. Suatu ketika katanya dalam riwayat dari Abu Hurairah, ya. Oh bukan, dari Abu Waqi' bin Haris bin Auf. Dia mengatakan begini, kami berada dalam sebuah majelis Nabi, lalu majelis Nabi itu ramai. Lalu ada orang yang di situ atau datang ke majelis itu 3 orang. Yang satu
Yang satu karena dia tengok-tengok tempat tidak ada, tahu-tahu ada aja orang yang menyediakan tempat dengan dia. Menyediakan tempat dengan dia. Tanpa dicari-carinya. Orang menggeser. Ya. Kemudian yang satu lagi dia cari. Yang tidak mencari. Ini dia carinya, kemudian disediakan orang. Yang satu lagi nggak dapat tempat. Nggak dapat tempat, lalu dia pergi. Maka Nabi bertanya kepada sahabat pada waktu itu, kata Nabi, apa kalian mau saya kasih tahu tentang 3 orang itu? Kata Nabi. Dia mengatakan begini, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang itu? Adapun salah seorang di antara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu Allah memberi tempat kepadanya. Jadi yang seorang itu karena dia selalu ingat Allah, mudah saja dia. Orang malah memberi tempat kepadanya. Kemudian yang kedua, merasa malu. Maka Allah pun menghargai malunya itu. Jadi begini, dia di majelis taklim itu semula karena malu saja. Karena malu kalau tidak ikut datang begitu. Nah, ternyata itu pun dihargai oleh Allah, kemudian dia mendapat tempat juga. Nah, lalu kemudian dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Ini yang ditakutkan. Ada orang yang sudah ada di satu tempat di mana taklim itu ada, tapi karena enggan saja. Yang pertama karena dia hatinya memang sudah ada, mudah bagi dia. Yang kedua karena malu kita tidak ikut. Yang ketiga hatinya itu enggan, paling dia. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang hatinya enggan ketika diajak kepada kebaikan, Allah juga enggan kepada orang itu. Lalu dia berpaling, maka Allah berpaling juga dari orang yang seperti itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, nah saya ketika membaca hadis ini tergeraklah lagi hati saya untuk mengajak kepada amalan yang sudah kita diskusikan sebelum Ramadan sudah lama, 2 kali dalam seminggu. Waktu Ramadan setiap hari kita lakukan. Nah sekarang karena kita bekerja lagi, nah saya ajak kembali supaya jangan dalam beribadah itu kalau tidak sempat meningkatkannya, menambah jumlah atau frekuensinya, paling tidak jangan dikurangi. Jangan dikurangi ibadah yang sudah ada yang kita lakukan sehingga terus menerus. Dan kalau ternyata kayak ibadah bersama-sama, majelis bersama-sama ini, kalau ternyata tidak diadakan, kita ajak, kita ingatkan. Kita perlu majelis lagi enggak? Ya. Diajakkan begitu, mengingatkan saja. Sama dengan hadis yang sering kita katakan, orang itu kan ada 4 macam. Ada orang yang menurut kita dia berilmu, tapi dia lupa. Ya. Ingatkan supaya dia mengingatkan kita kembali. Inilah ya sedikit-sedikit kita lakukan. Yang terpenting sekali kita lakukan itu adalah majelis ini, majelis itu sendiri. Yang kedua, majelis itu kita isi dengan zikir supaya tadi orang yang hatinya enggan, Allah enggan kepadanya. Orang yang hatinya berpaling juga Allah berpaling kepadanya. Tapi ada orang pernah tanya, saya bukan orang lain, itu ada pemilih saya. Itu apa aja rajin ke masjid, salat itu orang salat tidak, puasa tidak, rezekinya banyak juga, uangnya banyak juga. Nah itu yang dikatakan oleh Nabi, janganlah terpedaya dengan orang yang seperti itu. Dia
mendapat harta yang banyak itu dengan kedurhakannya kepada Allah, itu adalah namanya istidraj. Itu adalah untuk mempertinggi tempat jatuhnya. Orang-orang seperti itu semakin lama semakin jauh dari Allah, lalu dia semakin rakus, semakin kaya, semakin rakus, tidak cukup. Akibatnya dia tenggelam dalam kerakusannya itu. Seperti apa? Seperti semut. Seperti semut berada di pinggir gelas air minum manis kita, bagi gula. Dicobanya menghisap madu, menghisap gula di pinggir-pinggir gelas, akhirnya dia tidak puas. Akhirnya masuk ke dalam, maka tenggelamlah, matilah dengan kondisi dalam kerakusannya itu. Ini yang kita takutkan. Ibu dan bapak sekalian, itu dulu tentang keutamaan majelis taklim ini, dan kita yakin dengan hati kita, karena kita mau hati mendekatkan selalu mengingat Allah, ada taklim ini seperti hadis yang sahih itu mengatakan bahwa malaikat itu setiap saat pergi berkeliling mencari-cari di mana ada orang berkumpul mengingat Allah. Ketika jumpa salah seorang, dipanggilnya kawan-kawannya, ayo kalian ikut bersama-sama. Bersama kita pagi ini kita rasakan Allah ikut malaikat ikut bersama kita, dan malaikat ikut mendoakan orang-orang yang duduk bersama-sama dalam majelis taklim. Nah, itulah jam berapa sekarang? 3 menit lagi. Belum. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalau yang perlu kita diskusikan, kalau pertanyaan, ya, diingat apa lagi sesudah Ramadan? Kan itu yang kita tanyakan. Kalau Ramadan ya jelas siang kita puasa. Kemudian malam kita tarawih atau tilawah. Nah, jangan hentikan, lanjutkan. Jadi biasakan terus. Harusnya kalau kita gunakan logika kita, kalau Ramadan itu pahalanya berpuluh kali lipat, artinya di luar puasa kita juga harus lebih tinggi lagi mengejar itu. Tapi berat ya. Kalau berat pasti ada, kita ganti dengan niat. Karena niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebenarnya lebih baik itu juga lebih duluan Allah catat daripada amalnya. Walaupun dia belum mengamalkan niatnya itu, tapi Allah sudah catat bahwa dia sudah melakukan amal itu. Luar biasa. Murahnya, pemurahnya Allah kepada manusia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Samsul, mungkin pertanyaannya begini.
berapa lamakah kita ukurannya meninggalkan tempat tinggal kita, tapi kita masih disebut sebagai musafir, gitu. Karena musafir itu dalam Quran dikatakan bahwa kita dibolehkan taksurnya salat, mengkasar salat, kemudian menjamak salat. Berapa lama? Jadi jumhur ulama mengatakan itu 40 hari. Kalau kita pergi 40 hari, itu kita masih dalam kategori musafir, safar. Ketika itu kita boleh jamak atau kasar sekaligus. Ada yang dua pendapat mengatakan begini, ya kalau sudah sampai di tempat kita pulang kampung aja misalnya, pulang kampung, kita kan sudah tenang, jadi kan tidak perlu lagi buru-buru, jalan perjalanan kita salat biasa saja, sesuai waktunya, sesuai waktu dan sesuai jumlah rakaatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan Allah sudah memberi dispensasi, dan dispensasi itu adalah hadiah dari Allah. Jadi sebaiknya hadiah Allah itu diterima. Jadi bukan karena malas, tetapi karena Allah telah memberi hadiah dan kita menerima itu dengan sebagai mengikuti apa yang dihadiahkan oleh Allah, sehingga jadi pahala juga. Jadi selama 40 hari. Ada orang yang begini ya beragama. Saya masih ingat dulu kan kalau kita pergi ke Jakarta kan jarang ya pakai pesawat, pakai bus. Ada orang yang berapa kali itu saya tengok, dia tidak mau menjamak salatnya, malah mengkasar salatnya. Orang sudah bisa makan, dia tetap juga salat. Akhirnya orang lain ngomel-ngomel karena terlambat berangkat. Itu namanya beramal tidak dengan ilmu. Jadi pertanyaan yang tadi itu 40 hari uji. Bahkan ada ulama, beliau orang Aceh merantau ke Jogja. Ulama besar, pengarang buku banyak sekali. Selama berada di Jogja, dia tinggal di Jogja, itu dia katakan dirinya adalah musafir. Maka dia selalu menjamak salatnya. Jadi, tapi banyak yang membantah, itu kan pendapat orang per orang saja. Tapi pada umumnya, kalau sudah lebih dari 40 hari, maka kembali kepada seorang seperti orang yang mukim. Mukim itu artinya penduduk tetap, safar. Jadi gitu. Jadi kalau orang yang tetap dalam perjalanannya salatnya tidak dijamak, maka dikatakan itu kurang afdal karena istilahnya tidak menghargai pemberian Allah. Nah sekarang begini, sekarang kan sudah banyak orang punya kendaraan pribadi. Kita kan, nah ukurannya bukan punya kendaraan, tidak, ukurnya kita dalam perjalanan safir itu. Jadi itu kita dibolehkan. La junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Ya. Jadi tidak dibolehkan kita mengkasar salat. Kasar salat itu kan bukan asal dengan dengan zuhur. Kan itu aja. Ya kan? Maghrib dengan isya. Tapi maghrib kan tidak dikasar. Subuh tidak. Jadi gitu. Jadi dibolehkan, Allah memberi kelonggaran. Pemberian Allah itu diterima. Gitu.
kembar. Oh, enggak lagi. Enggak. Musafir itu ketika kita sudah keluar daripada mukim kita. Maksudnya kalau selama kita pergi ke Sumatera Barat, keluar di sana itu masih boleh. Ya, silakan jamak ya. Tetapi kan tadi itu hanya rukhsah. Kalau kita kembalikan salat seperti biasa karena waktu kita bisa, itu boleh. Tapi ulama sebagian mengatakan akan lebih baik itu dilakukan seperti itu. Maka kadang-kadang kita kan sudah terbiasanya berjamaah di masjid. Nah, itu tadi pemberian rukhsah itu boleh diterima, boleh tidak. Tetapi lebih baik diterima rukhsah itu. Kalau kita sudah balik kampung baru kita tidak musafir lagi. Kita tidak musafir lagi. Musafirnya ketika sudah masih berada di Sumatera Barat. Di luar dari pemukiman kita. Kita namanya musafir ketika kita sudah keluar dari. Bahkan begini, Imam Abu Hanifah, safir itu diartikan beliau ketika kita keluar dari rumah. Orang baik hanya pergi ke pasar pusat, itu boleh di kasar salatnya. Abu Hanifah. Itu kan sudah menjadi ijtihad ulama. Ke pasar pusat aja boleh. Cuma hati kita merasa kurang puas. Bisa ke pasar pusat kita tidak boleh juga. Akhirnya kita jamak juga. Tapi itu boleh. Nah, jadi oleh sebab itu tuh tingkatan ilat hukum yang membolehkan kita jamak itu kondisi perjalanan itu apa? Kondisi dalam keadaan sulit. Makanya orang-orang yang dalam keadaan sibuk sekali, waktu sudah masuk, kalau dia tidak waktunya bisa habis dan pekerjaannya mendesak, dia boleh menjamak salat dengan niat seperti itu. Begitu mudahnya agama. Itu mudahnya. Jadi agama itu mudah, tapi ingat jangan dipermudah-mudah. Tidak sulit. Tidak sanggup salat, berdiri, duduk, tidak duduk, tidur. Kalau tidur tidak sanggupnya, itu artinya orang tidak sadar lagi. Gitu. Boleh tidak kita salat bergerak banyak-banyak? Kalau kondisi seperti itu bisa aja. Saya pernah salat di atas kapal. Waktu itu naik kapal dari Jakarta ke Makassar. Tiba di dekat Pulau Masalimbo, ombaknya besar. Salam-salam aja mahal lari-lari. Kejangkian begitu. Ada orang tua kasihan ingat saya. Itu beliau itu dosen saya. Sampai jatuh. Tidak masalah karena kan kondisi. Jadi mudah sekali. Salat itu laksanakan berapa kamu bisa dan bagaimana caranya bisa. Yang penting salat jangan tidak dilakukan. Mudah sekali. Saya waktu di kampung ada seorang ya ukuran adik jauh lah di bawah saya, nanya aja. Dia panggil udah acaranya udah. Suami wak payah mana diingatkan salat. Payah dari salat. Lainnya salat tapi kalau salat subuh itu dah siang hari baru salat subuh. Awak kapi ke surau dah dijago kan iyo. Iu dari apa itu dah. Yang penting kamu mau usahakan. Tapi ada orang yang suaminya enggak salat sama sekali. Nah ini ada beberapa pendapat ulama. Orang yang meninggalkan salat mentaraka salah muta'ammidan, orang yang meninggalkan salat secara sengaja, kata Imam Syafi'i, faqad kafara bawahan.
meninggalkan salat secara sengaja betul, dia sudah kafir. Nah, atas dasar itu kafir itu berarti orangnya sudah tidak seakidah lagi dengan istrinya. Maka ada ulama mengatakan dia sudah berzina dengan orang lain. Itu yang kita takutkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, selama dia masih muslim, beriman, walaupun tidak salat. Tapi kalau Imam Syafi'i dan umumnya ulama mengatakan itu kafarah bawah. Kafir yang sungguh-sungguh. Kafir dalam artian dia tidak. Memang perbuatan baik itu, saya ingat dulu ibu saya mengatakan, kamu tahu enggak, surga itu pagarnya duri, neraka itu pagarnya, di kampung dulu kan kue penyaram ya kan. Nah, neraka itu pagarnya penyaram itu adalah lama. Jadi perbuatan baik itu ada aja beratnya untuk dilakukan. Tapi kalau sudah terbiasa tidak dilakukan, malah merasa kurang. Itunya makanya kita senantiasa berdakwah mengingatkan terus. Ya terus. Sudah lewat. Ya, tadi ini kan jam ini kan waktu isyraq ya, artinya baru matahari terbit. Bukan salat sunat syuruk. Kalau waktu matahari baru terbit ini jamnya, berarti kita belum boleh salat sunat. Karena tidak boleh salat waktu matahari pas terbit. Dan juga boleh salat waktu matahari sedang berada di titik apa namanya? Tengah hari, pas itu tidak boleh. Begitu juga matahari akan terbenam. Jadi kita tunggu, ini sudah sekitar 10 menit lewat, itu baru 10 atau 15 menit sudah boleh kita salat sunat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang bisa kita isi di subuh ini menjelang waktu isyraq datang. Mudah-mudahan kita terus istiqamah sampai saatnya tidak bisa lagi. Sama waktu subuh ini kita niatkan terus. Saya salah satu kelemahan saya itu kalau subuh itu ke belakang. Nah, ke belakang itu bukan lama di belakangnya. Itu salah satu kelemahan saya. Nah, kadang-kadang pergi ke masjid, sampai di masjid enggak diselesaikan di rumah. Waktu sampai di masjid serang sholat, terasa dia enggak bisa ditahan, tapi lari lagi keluar. Itu akibat suatu kelemahan. Tapi Allah tahu masalah kondisi tubuh kita masing-masing itu. Yang penting niat jangan pernah lupa. Niat jangan pernah hilang. Akan tetap melaksanakan salat berjamaah. Ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, tapi yang utama kan tadi kan yang utama habis salat subuh kita zikir kayak seperti sekarang, lalu disambung dengan syuruk. Saya juga akhir-akhir ini kalau waktu apalagi waktu anak-anak sekolah itu kan habis subuh kita pulang karena ditunggu sudah terlambat mereka sekolah, atau pergi ke pasar boleh, di rumah juga boleh. Tapi utama di masjid. Jadi laksanakan bagaimana kita bisa. Laksanakan bagaimana kita bisa. Kalau sudah dibiasakan itu, akhirnya kita merasa kurang. Rasanya apa yang kurang saya di? Oh, belum salat duha. Oh, belum salat syuruk. Ada yang kurang. Jadi inilah. Selama waktu kita masih ada kesempatan kita isi terus. Boleh di rumah. Kalau hari biasa kan di kerja kita kedua. Saya juga seperti itu. Sekarang sudah bertahan sebentar karena ingat waktu teringat pula
kota mau pergi ya berangkat, kadang-kadang kuliah, kadang ada bapak ibu ke pasar segala macam silakan. Ya. Salat subuh itu kan waktunya singkat sekali. Kalau duha masih panjang. Di pasar aja juga boleh, di mana juga boleh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu udah masuk, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.